pecinta olahraga, senang sekali saya Happy Guritman kembali menjumpai Anda dalam program acara Poin Prestasi Olahraga Indonesia. Dan dalam episode kali ini kita akan membahas cabang olahraga yang berbeda dari biasanya. Saya sudah pakai baju merah dan ini masih dalam suasana Imlek. Kita akan bahas cabang olahraga barongsai. Mungkin sebagian dari Anda juga baru tahu kalau ternyata barongsai ini masuk dalam kategori olahraga. Nah, seperti apa keseruan olahraga barongsai, kemudian sepak terjangnya di Indonesia, dan prestasi apa saja yang sudah diraih oleh barongsai Indonesia? Inilah Poin Prestasi Olahraga Indonesia selengkapnya. Barongsai yang berasal dari negeri Tiongkok saat ini sudah mulai berkembang ke seluruh daerah di wilayah Indonesia. Barongsai selain menunjukkan aksi seni, juga menampilkan keterampilan dan ketangkasan para pemainnya. Di balik kemeriahan penampilan barongsai, baik warna, hewan, dan musik, bagi masyarakat Tionghoa sendiri sebenarnya juga memiliki arti penting, yakni singa, yang merupakan kendaraan menuju kebaikan surga dan merupakan harapan serta aspirasi rakyat Tionghoa untuk memegang kehidupan yang baik. Pertunjukan barongsai pun terus dilakukan guna menjadi pengingat akan berkah surga dan perlindungan dari nasib buruk selama berabad-abad. Seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan zaman, barongsai saat ini bukan hanya sekedar identik dengan Imlek ataupun media hiburan, akan tetapi warisan kebudayaan Tiongkok yang satu ini ternyata sudah diakui pemerintah Indonesia sebagai salah satu cabang olahraga. Barongsai yang diwadahi dalam organisasi Federasi Olahraga Barongsai Indonesia atau FOBI terus melakukan pembinaan untuk bisa berkompetisi dengan atlet-atlet barongsai mancanegara. Nah, pemirsa Poin, untuk tahu lebih banyak lagi seperti apa itu olahraga barongsai dan asal mulanya sampai bisa bergabung ke KONI, saya sudah bersama dengan Wakil Ketua Federasi Olahraga Barongsai Indonesia, Pak Sundar, dan kita akan langsung tanya-tanya. Selamat sore, Pak Sundar. Baik. Pak Sundar, ini kan sejak tahun 2013 ya sudah masuk menjadi anggota KONI juga. Nah, bisa ceritakan prosesnya seperti apa sih, Pak, dan apa yang mendasari itu? FOBI itu merupakan induk organisasi olahraga barongsai, yaitu liong atau naga serta barongsai sendiri, yang dimana barongsai adalah barongsai selatan maupun barongsai utara. Nah, dalam hal ini memang organisasi sebelum FOBI sudah ada, dan sejak tahun 2000 itu memang kita harus berterima kasih kepada Presiden Gus Dur yang memberikan SK membolehkan adanya barongsai untuk dimainkan di Indonesia. Nah, sejak itu kami sudah membina di bawah bimbingan Pak Dahlan Iskan yang mantan Menteri BUMN, mempunyai prestasi, berjuang masuk KONI selama kurang lebih 12 tahun, dan
Akhirnya pada bulan Februari 2013 di Bandung, secara aklamasi seluruh peserta rapat anggota menerima barongsai sebagai salah satu cabur di Indonesia, termasuk dengan 9 cabur lainnya. Baik, Pak Sunar, sebenarnya ada yang ingin saya tanyakan. Ini kan barongsai identik dengan warisan budaya masyarakat Tionghoa, kemudian menjadi cabang olahraga, dan mungkin pemirsa juga baru banyak yang tahu kalau ini ternyata adalah cabang olahraga. Ini gimana ceritanya? Betul, memang pada awalnya juga memang seperti cabur-cabur lain, ada yang dari negara lain. Dan sebenarnya barongsai ini sudah memasyarakat di Indonesia sejak lama. Bahkan sejak Orde Baru pun ada beberapa daerah yang memang barongsai masih tetap dimainkan, antara lain di Padang, di Semarang, seperti itu. Nah, berdasarkan itu dan perkembangan zaman dari tadinya seni tradisional budaya, sehingga dikembangkan juga ditambah menjadi olahraga karena mempunyai unsur-unsur olahraganya, seperti kalau kita lompat-lompat di atas tiang itu yang cuma diameternya 38 cm, sehingga perlu ketepatan, kerjasama dan lain-lain. Nah, belakangan ini kenapa lebih condong ke olahraga, karena dengan perkembangan zaman Badan Dunia Barongsai menginginkan barongsai ini menjadi salah satu cabur yang nanti akan dipertandingkan di Olimpiade. Sehingga adanya 2 kategori baru, yaitu kategori racing dan kategori halang rintang. Kalau positioning tim barongsai Indonesia di negara-negara lain di dunia bagaimana, Pak? Nah, dengan bergabungnya kita di KONI dan dukungan dari Kemenpora, kita dalam 2-3 tahun terakhir ini menunjukkan prestasi yang luar biasa. Seperti kita lihat di sini adalah banyak banget medalinya ya. Kita sudah bukti kepada negara, kepada pemerintah. Ini apa aja nih, Pak? Ini perak. Ya, ini kejuaraan dunia di kelima. Ini medali perak, dan ini medali perunggu. Jadi dari 6 kategori yang tadi kita ikuti, kita mendapat 5 medali. Nah, ini medali ini juga medali kejuaraan dunia 2009 di Shanghai. 2009, berarti sebelum bergabung dengan KONI ya? Iya, sebelum. Ini pun juga juara pertama yang kejuaraan dunia atau internasional memperingati 60 tahun kemerdekaan RRT. Luar biasa. Ya. Dan dapatnya langsung emas. Ya. Luar biasa sekali. Terima kasih. Oke, Pak Ya. Sunar, terima kasih atas waktunya. Mungkin kita bisa bincang-bincang lagi lain kali. Terima kasih dan Terima kasih. sukses terus, Pak, untuk hobinya. Terima baik kasih. di Indonesia maupun di dunia internasional nanti. Terima Semoga kasih. bisa mencetak prestasi ya. Oke. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Poin Prestasi Olahraga Indonesia. Prospek olahraga barongsai di Indonesia di masa datang akan kian cerah. Keberadaan FOBI, Federasi Olahraga Barongsai Indonesia, diharapkan lebih meningkatkan pembinaan terhadap para atlet dan mampu mengharumkan nama bangsa Indonesia dengan prestasi-prestasi di tingkat internasional. Perkembangan olahraga barongsai juga tidak terlepas pembinaan yang dilakukan daerah dengan kegiatan pengurus provinsi dan kabupaten di Indonesia. Seperti halnya olahraga asal mancanegara lainnya, olahraga barongsai sendiri semakin diminati masyarakat Indonesia, tidak hanya masyarakat Tionghoa. Hal ini terbukti dengan munculnya klub-klub barongsai di beberapa daerah di Indonesia.
Dalam memajukan olahraga barongsai yang diwadahi FOBI, selain memaksimalkan keberadaan pengurus provinsi maupun daerah dengan struktur organisasi yang ada dan keberadaan tempat latihan. Selain itu, sosialisasi aturan pertandingan dan kesiapan pelatih juga menjadi perhatian jajaran pengurus FOBI. Nah, pemirsa Poin, kalau tadi kita sudah berbincang dengan Wakil Ketua Federasi Olahraga Barongsai Indonesia, sekarang saya sudah bersama dengan Humas dari FOBI, Pak Suryo. Halo Pak Suryo, selamat sore. Pak Suryo, saya mau tanya-tanya tentang ini kan barongsai, orang-orang masyarakat kita taunya ini masih tentang kesenian, warisan budaya masyarakat Tionghoa. Tetapi ini sebenarnya sudah merupakan cabang olahraga. Nah, bagaimana sih upaya FOBI ini untuk memasyarakatkan olahraga barongsai ini ke masyarakat? Pertama-tama, FOBI membuat suatu program untuk mensosialisasikan ke daerah-daerah bahwa barongsai ini bukan hanya kesenian tapi juga olahraga. Di mana sekarang ini FOBI sudah masuk dalam organisasi KONI, sehingga yang dipertandingkan adalah cabang olahraganya. Di sini kita sudah mensosialisasikan ke sekolah-sekolah, utamanya di daerah-daerah sepertinya di Surabaya, sudah ada juga SMP Muhammadiyah sebagai ekstrakurikuler, sedang di Bogor juga ada Sekolah Budi Mulia dan Sekolah Kesatuan. Dan juga ada di tentara-tentara seperti Garuda 315 Bogor, Naga Doreng Jogja, itu suatu merupakan olahraga yang dipertandingkan. Di sini adalah suatu prestasi. Pak Suryo, berarti kan tadi dijelaskan bahwa memang ini sudah masuk ke sekolah-sekolah, pembinaan ke anak-anak sekolah. Ini kan mereka dari usia muda nih. Nah, apa sih yang membuat mereka tertarik sama barongsai dan reaksi mereka terhadap olahraga ini apa? Pertama kali kita sosialisasi dengan klub-klub dulu. Klub-klub di sana adalah pemainnya dari sekolah-sekolah. Dia lihat, dia perhatikan. Oh, barongsai cukup menarik ya, coba dia tes. Pertama kali dia, wah barongsai itu kalau kita melihat mainnya mudah katanya. Ternyata setelah dijalankan, gue cukup juga fisik utama. Setelah dia ikut fisik secara tidak langsung, ini adalah olahraga, bukan suatu kesenian. Di sana dia lihat dan dia mengajak teman-temannya, yuk kita main barongsai, main barongsai. Sekolah di sana mengajukan pada kita, Pak, kita minta pelatih untuk melatih supaya barongsai itu sebagai ekstrakurikuler daripada sekolah kita. Nah, dari FOBI ini menanggapi yang memberikan pelatih. Setelah di sana, ternyata banyak anak-anak sekolah itu mempunyai potensi yang untuk menjadi atlet. Nah, itu kan berarti menemukan potensi bibit-bibit baru di sekolah-sekolah itu, kemudian tindakan FOBI apa? Apakah langsung melakukan pembinaan atau seperti apa? Ya, kalau dia punya potensi, otomatis FOBI dari daerah akan mengambil dia sebagai atletnya. Pertama kali biasanya sih melalui klub ya. Setelah klub dia melihat potensinya, dipertandingkan di daerah sampai ke nasional dan sampai ke internasional. Nah, pemirsa Poin, sekarang saya sudah bersama dengan Wakil Ketua Bidang Pertandingan di FOBI ini, Pak Joni Wijaya. Halo Pak Joni, selamat sore. Baik, Pak Joni, ini kan pertandingan ini kan termasuk salah satu alat ukur pembinaan. Nah, kalau di Indonesia sendiri, di dalam negeri, ini pertandingannya apa aja sih Pak? Sementara ini di dalam negeri ini baru pertandingan tarian naga, juga barongsai tradisional, yaitu lantai ataupun yang tonggak. Kalau yang di luar negeri? Di luar negeri itu kalau di kejuaraan dunia ada kategori tarian naga, barongsai,
juga packing side. Itu kalau dibagi-bagi lagi itu jadi ada 16 kategori. Kalau naga misalnya kategori bebas, terus ada kategori wajib, ada kategori halang rintang, kecepatan, salah satu lagi tradisional. Kalau di naga tambah satu lagi yaitu naga terang bulan. Baik, Pak, kan dalam sebuah pertandingan ini kan ada juri, ada wasit gitu kan. Nah, sejauh ini bagaimana sih komponen-komponen timnya pada saat bertanding? Biasanya kami itu ada dewan juri, ketua juri, juri lapangan, timer, timekeeping itu, terus sama ada juga yang juri pencatat kesalahan, ada inspektur lapangan, juga ada kolektor untuk mengumpulkan hasil-hasil dari penilaian juri-juri fisik begitu. Untuk barongsai itu ada 10 kategori penilaian, sopan santun, seperti ini sopan santun, judul dan alutsista, bentuk barongsai, ekspresi, musik, ciri khas tradisional misalnya. Itu ada. Itu kategori-kategori penilaian ya, Pak ya? Ya, masing-masing itu ada. Kalau di barongsai nilai full itu 10. 10. Dalam kejuaraan dunia juri ya selalu ada curiga hati-hati. Rupanya yang wah, akhirnya jeblos. Pemirsa Poin, tadi kita sudah berbincang dengan beberapa dari anggota pengurus Federasi Olahraga Barongsai Indonesia. Nah, sekarang kita masih ingin tahu kan lebih lanjut tentang olahraga barongsai ini. Saya sudah bersama dengan salah seorang juri bersertifikat internasional, Stephen. Halo Stephen. Halo. Selamat sore. Sore. Apa kabar nih? Baik. Nah, Stephen, bisa ceritain dong bagaimana sih sistem penjurian barongsai ini di setiap pertandingan-pertandingan? Oke. Jadi untuk sistem pertandingan barongsai kan biasanya di barongsai itu umumnya kita ada dibagi 2 kategori yang paling sering diadakan di Indonesia ya, yaitu kategori yang tradisional dan juga ada kategori yang biasanya menggunakan tiang atau patok. Jadi sistemnya sih 80% kurang lebih penilaiannya sama, tapi memang ada detail-detail yang berbeda dari setiap kategori itu. Seperti kalau di tiang-tiang itu kan memang lebih biasanya mengundang adrenalin gitu kan, yang pemain barongsai lompat. Nah itu biasanya kita menitik beratkan pada kelincahannya, lompatannya, atraksinya, seperti itu, kayak gitu sih. Berarti poin yang paling menentukan penilaian itu untuk kriteria yang mana? Sebenarnya kalau poin untuk penilaian itu semua besarnya sama. Jadi kita nggak bisa cuman berfokus misal, oh ini atraksinya harus bagus terus, nggak bisa juga karena poinnya semua sama besarnya. Jadi dari secara overall itu dari ekspresinya, dari kekompakan, kelincahan itu semuanya harus bagus baru bisa dapat poin yang bagus. Oke, luar biasa sekali. Oke, terima kasih buat waktunya Stephen. Nanti kapan-kapan kita bisa bincang-bincang lagi. Oke, pemirsa Poin, jangan kemana-mana, kita masih akan wawancara dengan banyak orang lagi terkait olahraga barongsai ini. Tetaplah di Poin Prestasi Olahraga Indonesia. Olahraga barongsai yang atraktif semakin menarik untuk dimainkan. Hal ini ditandai munculnya atlet-atlet muda yang belajar dan mendalami olahraga asal tirai bambu ini. Para atlet menuturkan sejumlah keasikan dan kemenarikan olahraga barongsai ini.
Pemirsa Poin Prestasi Olahraga Indonesia, akhirnya sekarang saya sudah bisa menemui atlet-atlet dari cabang olahraga barongsai Indonesia. Ini di samping saya sudah ada Karno dan juga sudah ada Aditya. Halo Karno. Halo Adit. Halo. Oke, Adit bisa cerita sejak kapan sih kalian menggeluti olahraga barongsai ini? Mungkin dari Karno dulu. Kalau aku sih dari umur 17. Dari 17? Kalau aku dari umur 15 tahun. Dari 15 tahun. Apa yang membuat kalian ini tertarik sama olahraga barongsai? Saat pertama aku ngeliatnya dari pas hari Cap Gomeh. Nah, ngeliatan tuh banyak teman-teman yang ikut kayak gitu. Terus jadi tertarik gitu. Kalau saya karena minat melihat mungkin barongsai itu seperti banyak atraksinya gitu kan. Terus bisa ada cabang olahraganya juga seperti itu. Jadi mulai dari tertarik melihat kayaknya keren Gitu ya. Kemudian ketika menggeluti olahraga barongsai ini sulit nggak sih mempelajarinya? Sangat sulit sih kalau mempelajarinya. Apa sulitnya? Ya harus kerja keras dengan kemampuannya, gerakannya gitu. Iya, secara Nggak fisik. segampang dilihat gitu. Ya, secara fisik juga kita perlu dilatih, itu yang sulit, dan melawan rasa takut karena ada unsur akrobatiknya juga kan di dalam barongsai juga. Kemudian kalau suka dukanya dan atau mungkin pengalaman paling berkesan saat mengikuti pertandingan itu pas kapan sih? Hal yang paling berkesan itu kerjasama tim. Kerjasama tim. Kita jadinya kalau di satu tim itu kita semua kerja, dari properti, terus pemain musiknya sampai pemain barongsainya tuh bekerja sama semuanya. Sampai latihannya pun kita kerja sama semua. Oke, kemudian kendala, ada nggak kendala yang kalian hadapi ini saat melakukan pertandingan? Banyak sekali. Kalau di dalam tim resikonya pasti kalau tiap pertandingan ada gejala sakit. Terus kurang kekompakan, pasti ada emosinya. Harus sabar dan bisa ngertiin temen. Seriusan para atlet barongsai maupun Lyon di Indonesia telah membuktikan sejumlah prestasi bergengsi di tingkat internasional maupun dunia. Catatan prestasi juga telah ditunjukkan dengan meraih juara 3 dunia kejuaraan dunia 11th Genting World Lion Dance Championship 2014 yang diselenggarakan oleh Federation of Selangor and Federal Territory Dragon and Lion Dance Association. Selain itu, tim barongsai Indonesia juga berhasil menjadi juara umum mengungguli 9 negara peserta di kejuaraan barongsai Second Living World Bobby International Lion Dance Championship yang digelar di Mall Living World Alam Sutra, Banten. Udah belum? Udah, oke, kanan ya. Kanan, silang, kanan. Iya. Pemirsa, itu tadi saya coba olahraga barong. Ternyata memang berat juga, dan ini adalah kepala barongsai selatan. Nah, kita semua tentunya berharap dengan bergabungnya barongsai Indonesia masuk ke dalam KONI dan sudah menjadi cabang olahraga ini bisa menambah daftar prestasi olahraga Indonesia di kancah internasional. Dan semoga terus sukses untuk barongsai Indonesia. Akhirnya 30 menit sudah kami menemani Anda. Semoga informasi tadi bermanfaat dan juga menginspirasi Anda. Jangan lupa untuk terus saksikan Poin Prestasi Olahraga Indonesia setiap hari Sabtu pukul 18.30 hanya di TVRI. Saya Vivi Guritman undur diri, sampai jumpa.